Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Ahmad dari SMK Negeri 1 Cikaum. Sejak tahun 2022, saya mendapat tugas sebagai koordinator kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak tentu tidak asing dengan istilah BMW. BMW melekat pada murid SMK yang memberi pilihan dan menjadi harapan bagi murid SMK setelah lulus nanti. Apakah akan bekerja, melanjutkan pendidikan, atau berwirausaha? Hasil pendataan kepada murid kelas 12 tentang pilihan yang akan diambil setelah lulus nanti nampak bahwa 78% berencana bekerja, 14,6% berencana melanjutkan pendidikan, dan 7,3% berencana berwirausaha. Apabila ditanya lebih lanjut pada murid yang akan bekerja, nampak bahwa 3,1% berencana bekerja mandiri atau membuka bengkel atau jasa, dan 96,9% berencana bekerja di pabrik atau di bidang manufaktur. Nampak bahwa mayoritas murid berencana akan bekerja setelah lulus nanti. Inilah yang menjadi tantangan SMK, di mana banyak lulusan SMK yang berharap untuk bekerja, namun hanya sedikit yang terserap dalam dunia kerja. Nah, fokus praktik baik kali ini tidak terkait langsung dengan hal tersebut, karena upaya yang dilakukan agar murid-murid SMK dapat terserap di dunia kerja telah dilakukan oleh semua komponen yang ada di sekolah. Misalkan, menyelaraskan kompetensi murid dengan kebutuhan yang ada di dunia kerja, membekali murid dengan soft skill yang telah menjadi budaya, dan lain sebagainya. Praktik baik kali ini tidak kalah penting dari upaya agar semakin banyak alumni SMK yang terserap di dunia kerja, yakni persiapan murid dalam memasuki dunia kerja. Persiapan yang dimaksud ialah mengenai informasi lowongan kerja, cara agar mampu bersaing saat seleksi masuk dunia kerja, dan pengetahuan mengenai budaya kerja. Ibu dan Bapak, di antara seleksi masuk dunia kerja ialah seleksi administratif yang berupa surat lamaran kerja dan CV ATS, Curriculum Vitae Applicant Tracking System, dan seleksi berupa wawancara kerja. Sebagai murid, tentu mereka belum memiliki pengalaman terkait pembuatan surat lamaran kerja, CV ATS, dan melakukan wawancara kerja. Ditambah kemampuan literasi atas hal tersebut yang masih perlu ditingkatkan. Terkait budaya kerja, murid memang sudah terbiasa mempraktikkan di sekolah lewat berbagai kegiatan yang ada. Hanya mereka perlu mendapat penguatan budaya kerja dari pihak industri secara langsung agar mendapat informasi yang sesuai dengan kondisi nyata yang ada di dunia kerja. Oleh karena itu, saya sebagai koordinator kegiatan P5 di sekolah mengangkat proyek Ratu Cantik, Si Raja, dan Budak pada tema kebekerjaan. Apa itu Ratu Cantik, Si Raja, dan Budak? Ratu Cantik merupakan singkatan dari surat lamaran kerja,
dan CV ATS. Siraja merupakan simulasi wawancara kerja. Budak merupakan budaya kerja. Sebagai langkah awal, saya berkoordinasi dengan Waka HKI, Hubungan Kerjasama Industri, dan Ketua BKK, Bursa Kerja Khusus, untuk mendapatkan informasi terkait hal ini. Lalu, saya bersama fasilitator P5 mengadakan koordinasi dalam membuat modul proyek, mulai dari menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan tumbuh pada murid, rencana kegiatan, dan rubrik penilaiannya. Dimensi yang diharapkan tumbuh pada diri murid dalam kegiatan proyek ini ialah dimensi bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ibu dan Bapak, kegiatan proyek diawali dengan sosialisasi kepada seluruh murid kelas 12 berupa pemaparan dari Waka HKI, perwakilan industri, dan guru bahasa Indonesia terkait budaya kerja yang ada di industri, persiapan masuk dunia kerja berupa pembuatan surat lamaran kerja, CV ATS, dan sikap saat wawancara kerja. Setelah itu, fasilitator menyampaikan tujuan dan rencana kegiatan proyek serta rubrik penilaian kepada murid. Di antara kegiatan proyeknya ialah murid diminta menemukan dan membawa informasi lowongan kerja, membuat surat lamaran kerja dan CV ATS setelah sebelumnya browsing di internet atau sumber lainnya, mengubah surat lamaran kerja dan CV ATS menjadi QR code, berkelompok untuk menyusun naskah, membuat dan mengedit video simulasi wawancara kerja, lalu mengunggahnya di akun YouTube murid, membuat poster budaya kerja, dan mempresentasikannya. Proyek tersebut dilaksanakan selama 4 hari. Sebagai koordinator, saya berkeliling di setiap kelas untuk memastikan kegiatan proyek dapat menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk dimensi bergotong royong, nampak murid secara tim bekerja sama dalam menyelesaikan video simulasi wawancara kerja, mulai dari menyusun naskah, mengambil video, mengedit, dan menguploadnya ke YouTube, termasuk bekerja sama dalam membuat poster budaya kerja dan berbagi peran saat mempresentasikannya. Untuk bernalar kritis, nampak murid berupaya membuat surat lamaran kerja dan CV ATS dari informasi lowongan kerja yang ada dan menjadikannya berupa QR code. Ini juga sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi murid. Kami optimis murid memiliki kemampuan dalam persiapan masuk dunia kerja yang diiringi pula dengan tumbuhnya profil pelajar Pancasila pada diri murid. Ibu dan Bapak, di akhir kegiatan saya melakukan koordinasi dengan fasilitator untuk merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan. Saya juga melakukan berbagi praktik baik tentang proyek yang telah dilakukan pada rekan guru yang lain yang ada di sekolah, yang salah satu tujuannya untuk memberi penguatan tentang pentingnya upaya yang kita lakukan dalam mengantarkan murid meraih impiannya. Upaya sekecil apapun dari kita sesuai tupoksinya, ini akan berarti bagi masa depan murid. Semoga praktik baik yang telah saya lakukan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.